ridhomu, bawa kami menuju surgamu, kumpulkan kami di padang mahsyar nanti dengan orang-orang soleh yang kau pilih untuk menjadi ahli surgamu. Jangan kau biarkan kami berkumpul bersama orang-orang yang akan menjadi ahli nerakamu ya Allah. Kami takut mendapatkan siksamu yang tidak bisa kami bayangkan. Kami takut mendapatkan siksamu yang tidak mampu kami fikirkan. Sangat berat siksamu yang kau ceritakan ya Allah. Jadikan kami ahli surgamu. Allahumma ya Allah, di surga kami ingin bertemu dengan kedua orang tua kami. Di surga kami ingin bertetangga dengan Rasulmu. Di surga kami ingin bertemu dengan orang-orang yang pernah kau cintai dari sahabat Rasulmu. Di surga kami ingin bertemu dengan para ulama yang kau tuntun, yang kau bimbing fikiran dan perasaannya, sehingga kami bisa memeluk mereka ya Allah. Allahumma ya Allah, kabulkan doa kami. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bisa sebelum saya akhiri, saya sengaja menyimpan wilayah wakaf ini terakhir. Seperti kita ketahui, masjid kita ini dibangun ya, masih bergerak, berjalan, sudah mulai dibangun. Risa ini saya tanda tangani ya, pakai tanda tangan bener atau enggak? Dan wakaf sengaja saya simpan supaya saya ulas sedikit tentang wakaf ini. Silahkan tim wakaf kalau akan bergerak, mangga. Wakaf ini adalah harta yang kita simpan, yang insya Allah akan kita lupakan saja begitu saja. Wakaf ini ada wakaf mutlak, ada wakaf yang tidak mutlak yang bisa diambil lagi. Nyatakan saja dalam ikrar kita ini wakaf yang mutlak, dan tolong berikan wakaf ini yang sebesar-besarnya, karena ini akan menjadi deposito kita terus berkembang. Ketika masjid ini, sebut saja ini untuk membangun masjid, setiap kegiatan di masjid ini akan menjadi pahala untuk kita. Kalau kita tidak cukup kuat dan tidak cukup waktu untuk bisa menimba pahala dan ridho Allah, insya Allah wakaf ini akan membantu kita ya. Nanti tim wakaf kalau sudah sampai balik lagi, siapa tahu ada yang lupa, lupa tadi mah yang gede, nanti diambil lagi dari situ, omanya wenya. Awas jangan minta pulangan. Ya, yang besar jangan yang bunyi, bunyinya ya. Sengaja wakaf ini selalu diadakan untuk kita bisa memberikan sesuatu yang bermakna bagi diri kita. Insya Allah wakaf ini akan menjadi saksi, dan setiap kegiatan yang akan dilakukan di Masjid Darut Tauhid ini yang melibatkan wakaf kita akan menjadi jariah terus untuk kita. Luar biasa ya. Perlu tahu, ada seorang ibu di Masjid Qiblatain. Suatu saat Rasulullah mendapatkan kabar ada seorang ibu yang anaknya meninggal ya. Nanti wakafnya yang belum bisa di luar ada. Anaknya meninggal, kemudian Rasulullah dan para sahabat datang ke rumah ibu itu, dan ibu ini bahagia karena dikunjungi oleh Rasul. Kemudian apa yang dilakukan oleh ibu ini? Ibu ini menyembelih seekor kambing. Kemudian setelah itu memasaknya dan menghidangkan kepada Rasul dan para sahabatnya. Sesudah itu Rasulullah sholat duhur di situ. Pas sholat duhur, Allah memerintahkan untuk berpindah kiblat dari utara ke selatan, dari kiblatnya ke Masjidil Aqsa pindah ke Masjid Al-Haram ke Mekah, berbalik. Di situ ada yang marah kepada Rasul, ada yang taat begitu saja setuju, Abu Bakar misalnya, ada yang bertanya sesudahnya. Prinsipnya pindah. Kemudian saking bahagianya ibu ini, kemudian ibu ini berbicara kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya wakafkan rumah saya ini untuk masjid karena saya bahagia sekali. Di sini ada sejarah perpindahan kiblat, kata ibu ini. Jadilah Masjid Qiblatain sekarang di Madinah. Yang luar biasa, setiap saya datang ke masjid itu, saya selalu terfikir ibu ini. Ya Allah, ya Rabbana, betapa kayanya ibu ini. Kenapa? Karena setiap jamaah haji umroh mesti datang ke masjid itu dan sholat 2 rakaat di sana. Kira-kira kaya enggak? Sangat kaya sekali. Sekarang hadirin, di antara hadirin sudah seberapa besar kita punya kekayaan? Itu aja pertanyaannya. Kalau besok meninggal udah punya apa? Mangga, weh. Mau duluan? Silakan duluan. Saya duluan, kuburin ya. Luar biasa. Kematian adalah sebuah keniscayaan. Tapi yang pasti, adakah kita bisa pada saat pulang nanti ada sesuatu yang mengalir terus kepada kita?
Ya, insya Allah tim wakaf masih ada satu orang yang diam di sana untuk standby menunggu jamaah yang keluar dan belum memberikan wakafnya. Kenapa saya ajak seperti itu? Jangan sampai kita menyesal karena kita tidak melakukan itu. Sementara orang lain nanti di surga terus saja cerung-cereng mengalir, datang lagi pahala. Ada yang diam, kenapa lu dapat aja? Kan wakaf, kamu enggak, udah lebar. Nah, insya Allah ya. Tapi saya hanya punya duit 1.000, nanti pulang gimana? Emang rumah di mana? Cicahem. Udah wakafkan saja, terus pulang jalan. Sehat, ya kan? Sehat insya Allah ya. Itu saja, mohon maaf bila ada sesuatu yang tidak berkenan. Atas nama semua jamaah kepada Risa Tresiana Miranti, selamat bergabung bersama kami untuk sama-sama sujud ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.